Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan video kali ini kita akan berbincang-bincang tentang apa? Tentang nirmana. Apa itu nirmana? Seperti apa karya nirmana itu? Dan bagaimana prosesnya? Lebih jauh kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Ahmad Yasin, SSN, MDS. Beliau adalah alumnus dari Institut Teknologi Bandung dan sekarang mengabdikan dirinya pada Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Pak Yasin, apa kabar? Baik, Pak Indra. Menarik sekali Pak, saya banyak sih mau juga tanya-tanya tentang apa itu nirmana dan seperti apa. Kebetulan kita juga sama-sama mengajar di DKV. Kebetulan saya di bidang fotografi dan audiovisual. Dan seperti apa sih nirmana itu? Mungkin Bapak gambarannya yang mudah dicerna sih. Seperti apa sih pendapat Bapak atau mungkin bahasa sederhananya aja yang gampang dipahami. Apa sih nirmana itu Pak? Iya, oke. Jadi kalau nirmana itu kan dari bahasa Sanskerta ya, asal bahasanya itu. Nir itu tidak atau suatu bentuk non. Tidak atau tanpa. Itu kan semua makna itu ada yang makna itu seperti ya, ada yang memaknainya artinya itu ada atau makna itu sendiri atau arti ya. Jadi secara umum nirmana itu sesuatu yang tidak bermakna gitu. Tidak ada sesuatu maksud atau tujuan gitu. Asal katanya dari itu. Nah, kemudian kalau nggak salah ya. Kemudian nirmana itu dipakai sebagai kata ya dalam pendidikan dasar seni rupa dan desain untuk melatih siswa dalam memberikan pengenalan dari pengenalan hingga ke tingkat pemahaman tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip kerupaan visual seni rupa. Demikian. Jadi termasuk dalam hal ini bagaimana merancang dalam bentuk dari tingkat dasar ya, merancang secara sederhana. Bagaimana itu unsur-unsur rupa seperti titik, unsur-unsur desain grafis ya. Ya, untuk unsur-unsur rupa. Ya, seni rupa dan desain ya, unsur-unsur seni rupa dan desain seperti titik, garis, bidang, warna, tekstur, termasuk prinsip-prinsip desain dan seni rupa. Secara rupa ya, visual, seperti balance, keseimbangan, harmoni, terus arah, ritme, irama, dan sebagainya. Oke, jadi saya juga merasa semakin penasaran seperti apa. Artinya begini, mungkin bagi teman-teman yang di luar sana berpikir, atau saya mungkin bisa berpikir begini Pak. Jika saya ingin masuk jurusan seni, apapun itu seni ya, sepertinya memang apakah wajib ya nirmana itu? Ataukah saya tertarik di seni rupa tapi tidak mau belajar nirmana? Atau memang sudah harus ya? Untuk seni rupa dan desain itu ya itu wajib, karena justru disitulah siswa itu belajar membangun kesadaran, ya, membangun kepekaan ya terhadap
unsur-unsur dan prinsip-prinsip rupa itu sendiri. Nah, kan selama ini misalnya ya mereka kan sebelumnya ya siswa itu kan sudah ada dasar menggambarnya gitu kan dari kecil gitu kan. Nah, tetapi begitu masuk ke tingkat universitas pendidikan tinggi itu mulai dibangun kesadaran baru bahwa ini loh pada saat kamu membuat gambar, menciptakan, merancang sesuatu baik 2 dimensi maupun 3 dimensi itu ada unsur-unsur kayak titik, garis, bidang, warna. Kan sebelumnya mereka tuh enggak terlalu sadar itu ya mengalir saja. Oh, mungkin secara alami ya. Ya alami saja. Kalau ini kan lebih karena kan tuntutan pendidikan strata 1 kan gitu harus tahu katakanlah konsep perubahan itu kayak gimana. Nah, di situ dalam tingkat dasar perancangan dasar itu nirmana itu di situ. Oh iya. Pentingnya. Jadi mata kuliah nirmana itu adalah mata kuliah wajib ya Pak? Wajib dan dipelajari di awal-awal perkuliahan. Ya, jadi ketika melatih dasar-dasar perancangan. Ya, jadi ketika ada mahasiswa baru yang mengambil jurusan seni, pastinya mereka akan berhadapan dengan nirmana. Betul. Nah ini sih sebenarnya saya sempat ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa baru yang baru memulai kuliah di seni rupa atau di jurusan seni. Mereka terkadang kayaknya nirmana itu hal yang apa ya, mungkin kayak berat bagaimana begitu. Kayaknya hal yang ya agak merepotkan juga untuk dikerjakan. Mungkin pendapat Bapak bagaimana? Memang mahasiswanya banyak yang agak kaget ya kalau awal-awal itu kan kayaknya nirmana itu mengerjakan pekerjaan yang teliti, telaten dan harus butuh kesabaran, ketenangan dan sebagainya. Mungkin seperti bagaimana itu Pak? Nah, karena untuk mengenal hingga memahami unsur dan prinsip-prinsip visual itu, rupa itu, seni rupa dan desain itu memang harus melalui bukan cuma teori tapi praktek, dan itu yang paling utama, praktek. Nah, karena lewat praktek itu mahasiswa juga mengenal katakanlah berbagai macam medium, alat, tools. Kan kalau untuk merancang kan orang butuh medium, butuh alat. Gitu kan, dan dia harus mengenal beragam macam variasi alat itu. Dan kemudian lewat praktek itu juga dia juga ditantang kreativitasnya, coba dibangun, dibangkitkan. Karena yang dia olah semata-mata betul-betul unsur rupa itu kan yang kayak itu kan cuma titik, cuma garis, cuma bidang, warna, barik. Tapi ketika dia mencoba untuk menata, mengkomposisi, mengorganisir itu semua lewat prinsip-prinsip desain dan seni rupa itu sendiri, justru disitulah mungkin untuk mahasiswa awal tuh kan ini nampaknya kita mengolah sesuatu yang abstrak kan. Nah, itu di situ mungkin kesulitannya. Nah, tapi ya tidak ada cara lain untuk membangun kesadaran itu tadi yang sebelumnya tanpa lewat praktek. Kalau teori tidak akan bisa. Harus praktek. Ya, jadi saya juga beranggapan bahwa nirmana itu kan memang harus menanamkan sejak dini, bagaimana melatih dari awal ya, dari awal kuliah. Memang harus membiasakan diri. Itu kan prosesnya, kalau bayangan saya sih waktu saya kuliah mungkin sekitar 12 tahun lalu ya. Saya kuliah juga sempat mengalami mata kuliah tersebut. Mata kuliah nirmana itu memang mengandalkan manual. Manual artinya bagaimana melatih tangan untuk menarik garis, melatih kepekaan mencampur warna, bagaimana dengan basic warna primer, merah, biru, kuning, hitam, putih yang kemudian kita bikin diagram warna dan sebagainya. Itu sebagai bahan latihan. Nah ini Pak yang menarik karena sekarang kan sudah zaman digital ya. Apa-apa kan sekarang serba ada template-nya. Mau warna ini nggak gampang secara ini. Kita beli cat aja di toko cat kan sudah ada komputernya, tinggal campur warna sendiri. Nah ini apakah kalau untuk kebutuhan sekarang mahasiswa tidak perlu lagi mempelajari secara manual untuk campur-campur warna dan sebagainya, tapi sudah secara digital. Sekarang kan juga perhitungan sampai orang kan sekarang bikin itu Pak, bikin
video mapping, sudah pakai perencanaan komputer sampai sedetail apapun sudah bisa terukur dengan tepat. Nah, kalau untuk itu apakah kebutuhan sekarang itu mulai bergeser? Artinya mungkin metode kita mengajarkan mata kuliah nirmana tidak perlu lagi yang basic-basic kayak zaman dulu seperti itu, mungkin sudah beralih ke digital. Mungkin menurut Bapak seperti apa tanggapannya? Ya, jadi digital itu kan bisa dibilang salah satu media dalam mengekspresikan gagasan ide ya, baik dalam bentuk seni maupun desain. Karena mata kuliah nirmana ini ada di awal ya, dasar di tingkat awal, tentunya pilihannya adalah bagaimana kemudian kita melihat siswa kemampuannya. Nah, tidak semua siswa itu katakanlah paham tools komputer yang dengan skill yang merata. Artinya ada beberapa yang sudah tahu beberapa aplikasi mahir, ada yang tidak. Nah, terus kedua terkait dengan fasilitas. Kita kan gitu. Artinya kalau itu pun diterapkan, artinya semua harus sama punya fasilitas itu. Ya, komputer digital ya itu ya, digital media itu. Kalau enggak akan terjadi kejomplangan nanti di dalam kelas. Kan kayak gitu. Kedua. Jadi makanya selalu dari awal itu kita pakai pilihan medium ya, baik di ranah 2 dimensi dwimatra maupun 3 dimensi trimatra. Kita cari yang semuanya bisa mengakses, menguasai secara sama, setara. Kayak macam katakanlah kertas yang dipakai. Kan semua mereka sudah paham kertas. Dari kecil udah tahu kan kertas macam. Terus alat gambar kayak pensil atau krayon, cat air, cat poster. Itu kan equal ya. Mereka bisa gampang dapatkan medium itu dan melatih skillnya kurang lebih sudah tidak terlalu jauh jomplang. Setelah mendengar tadi beberapa penjelasan Pak Yasin tentang era digital, bagaimana peran nirmana itu terhadap era digital, artinya saya malah beranggapan secanggih-canggih apapun teknologi digital yang ada, tetap mereka harus melalui yang namanya basic. Yang manual mencampur-campur sendiri, biar mereka mungkin punya pengalaman ketika dihadapkan tidak ada listrik, tidak ada lampu yang bisa, yang orang harus mau tidak mau harus turun tangan langsung. Misalnya kan contoh sederhananya bikin spanduk. Bikin spanduk kan kita kan zaman dulu kuliah bikin spanduk ya manual, gunting-gunting, bikin sendiri malnya, bikin sendiri polanya, akhirnya ditempel satu persatu, bagaimana presisinya seperti apa, teknik-tekniknya. Nah mungkin apakah memang begitu juga ya Pak ya? Artinya ndak mesti, biarpun teknologi sudah canggih seperti itu, tetapi tetap kita lakukan melatih basic seperti itu ke mahasiswa. Ya kalau apa ya? Kalau untuk belajar di awal itu kita masih bukan masih, lebih baik itu kita mulai dari medium-medium yang konvensional istilahnya. Konvensional dulu. Nah, karena itu yang pertama itu tadi dia aksesnya mudah didapat. Terus keterampilannya sudah mereka kuasai sebelumnya. Artinya kayak menggambar sudah bisa kan, coret-coret, doodling, terus mewarnai sudah bisa dengan medium-medium kayak cat di atas kertas itu sudah biasa. Terus atau kok waktu membuat karya nirmana yang 3 dimensi trimatra menggunakan katakanlah gunting, cutter ya, penggaris, jangka, busur, derajat, atau pakai macam-macam ya, ada pakai pipet, ada yang pakai tusuk gigi, ada yang pakai kawat, pakai kapas, macam-macam itu. Justru biarlah siswa itu belajar mengenal medium tools yang mereka jumpai sehari-hari sebelum mereka berpindah ke digital.
Karena kalau sudah ke digital kan, kamu bisa menciptakan katakanlah kartu kapas, tapi itu kan bukan reality yang sesungguhnya. Artinya kamu juga katakanlah ndak bisa, kamu bisa oke lah itu. Bisa di komputer bisa Tapi kamu kan kalau tag sentuh kita kan nggak tahu itu kapas apa ndak ada, itu kan cuma layar kan. citranya. Ya citranya saja, dan lebih baik mereka belajar dari awal. Walaupun pada saat proses kan kalau kita dalam kelas, dalam kelas itu kan ada proses asistensi dulu sebelum kita sampai ke karya finalnya. Nah itu saya membolehkan siswa itu, bagi teman-teman siswa yang sudah bisa menguasai aplikasi digital, mereka bisa pakai itu boleh. Jadi artinya ada yang mau doodling, merancang gambar coret-coret dengan pensil di atas kertas, desain itunya, nirmananya, boleh juga pakai komputer, silahkan. Tapi nanti hasil output akhirnya bentuk fisik. Iya, itu sesuai dengan yang kesepakatan tugas yang sudah dari awal perkuliahan. Hanya pada saat itu bisa aja. Saya boleh. Iya, lanjut lagi Pak ya. Ya, sejauh pengalaman Bapak mengajarkan mata kuliah nirmana, bagaimana sih kemampuan rata-rata dari anak DKV dalam kreativitasnya dalam membuat karya-karya nirmana? DKV yang di sini, ya. She wants to roll them pills. She wants to drop the mips, take it low, even cab drivers pay a toll. She's got it all in her handbag, don't need a man to make it home. She's superwoman without a cape, makes all the money, won't call it cake, and ain't no one gonna call it fake. Won't stress that, color on